Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita tanya jawab ya. Terutama materi-materi yang sudah disampaikan ya. Baik masalah akidah. Tapi boleh juga nanya masalah mawaris gitu ya. Tapi terutama masalah akidah. Tapi kalau ada yang mau nanya masalah mawaris juga boleh. Supaya tidak ragu gitu ya. Salah satu metode yang diajarkan Rasulullah SAW itu adalah tanya jawab ya, sebagaimana Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril ya. Jadi yang bertanya tidak mesti tidak ngerti gitu ya, justru supaya teman-temannya lebih ngerti ya. Ya silakan, mangga dimulai dari mana mangga, terutama kalau ibu-ibu boleh tertulis lah ya. Kalau ibu-ibu boleh tulis ya. Silakan bapak-bapak. Terutama materi yang pernah saya sampaikan ya. Ya silakan mangga. Ya mangga. Saya nggak tahu ini pernah disampaikan atau belum. Kalau di surat Al-Insan itu ayat ke-19 ada dikatakan artinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ini mungkin pernah disampaikan atau belum oleh Pak Ustaz. Ini ada di surat Al-Insan ayat 19 itu kan dikatakan bahwa kita nanti surga itu akan diberi pemuda-pemuda, diberi pelayan pemuda yang selalu muda, dan kita melihat mereka seperti mutiara yang bertaburan. Pemuda itu siapa itu? Diciptakan Allah atau dari pemuda di dunia ini? Ya. Terima kasih ya. Ini belum pernah disampaikan ya. Belum pernah saya menyampaikan itu. Jadi kalau kita bicara masalah di surga ya, surga itu memang berbeda ya. Belum bisa dirasakan di dunia. Ya. Dan tingginya pernah ya saya sampaikan ya. Tingginya orang masuk surga itu 60 hasta. Hadis itu ya. 60 hasta itu bayangkan, satu hasta kan segini ya. Kira-kira berapa meter itu? Kalau orang Arab ya di zaman Rasulullah gitu ya, satu hasta itu kira-kira setengah meter ada ya. Nah, 30 meter itu. Nah terus ada bidadari gitu kan. Nah yang maksud bidadari itu, bidadari bukan istri kita, bukan perempuan yang solehah pada saat hidup di dunia ya. Jadi itu Allah ciptakan bidadari, termasuk pemuda-pemuda tadi.
Jadi pelayan-pelayan muda-muda itu ya, itu adalah ciptaan Allah langsung, bukan makhluk yang hidup kita. Kalau kita justru yang menikmatinya gitu. Itu mereka jadi pelayan-pelayan gitu ya. Jadi itu yang diciptakan oleh Allah, bukan pada saat mereka sempat hidup di dunia, tidak. Seperti bidadari sama. Bahkan kalau masuk surga itu ya, kalau masuk surga ini, kalau mudah-mudahan kita masuk surga ya. Kalau orang bertakwa itu dijamin masuk surga. Orang yang bertakwa dijamin masuk surga. Orang yang mencontoh Muhajirin Ansor dengan benar juga dijamin masuk surga. Apalagi Rasulullah. Cuma masuk surga nih, maaf ya. Cuma masuk surga itu bukan semata-mata karena amal. Sekali lagi ya, masuk surga bukan semata-mata karena amal, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Makanya sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Termasuk aku. Ya. Masalahnya begini, coba bayangkan kalau dihitung ya amal kita sehebat apapun, sekelas Rasul pun gitu ya, itu maksudnya masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Tapi kalau bisa dijamin ya, jangankan Rasulullah, orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga. Yakin nggak itu? Bahkan orang beriman punya dosa pun gitu masuk surga, maaf ya, sepanjang dia beriman. Karena apa? Ada hadis, al mu'minu dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Orang mukmin itu akan masuk surga sekalipun dia pernah zina, pernah mencuri, tidak sempat tobat, maaf maksudnya, masuk neraka dulu, habis dosanya masuk surga. Tetap aja orang beriman itu masuk surga. Cuma ada yang masuk surganya itu dihisab dulu, ada yang tidak. Itu aja bedanya. Ya, kembali tadi. Jadi masuk surga yang dimaksud tadi pemuda-pemuda itu adalah bukan yang hidup saat ini, bukan ya, sama dengan bidadari. Ya, jadi bidadari juga bukan perempuan istri-istri kita yang soleha, bukan. Tapi Allah yang menciptakan ya untuk di surga nanti. Ya, insya Allah seperti itu Pak yang saya tahu. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi masuk surga sekali lagi 60 hasta ya tingginya ya. Bayangkan aja tinggi-tinggi gitu kan. Padahal jasad yang kita ini Allah bisa nggak merubah? Kan fisik kita ini kan, maaf ya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah kan gitu kan pada hari kiamat. Semua dibangkitkan pada hari kiamat itu. Nah, cuma dibangkitkan orang masuk surga itu 60 hasta. Wallahu alam. Sekiranya begitu Bang, maaf ya. Nah, yang lain. Yang mana ibu-ibu? Ya silakan Bu. Ya mangga Bu. Oh mic-nya katanya, mic-nya, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna, katakanlah Muhammad. Nggak kedengaran Bu? Kalau nggak kedengaran tertulis saja lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak kedengaran ya. Coba aja diulang ya nanti. Diulang sama anak muda coba. Ya diulang aja coba, maaf diulang. Ada yang bisa ulang, maaf. Coba.
Maaf Pak, ya itu siapa namanya Bapak yang nyender itu? Ada yang pegang Quran? Coba dilihat Quran. Pertanyaannya surat Al-Imran ayat 26 coba. Pertanyaannya Pak Ustaz, apapun yang terjadi saat ini, semua segala cara kemarin itu udah ulang. Ya udah tidak Allah Pak Ustaz. Coba dibaca dulu itu, maaf. Coba maaf, terjemahnya aja. Al-Imran 26. Terjemahnya aja. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, itu pada hafal ya ayatnya kan ya. Pak diwiridkan kan? Hafal kan? Jadi begini Bu. Kalau bicara masalah kekuasaan, Allah itu mutlak berkuasa. Itu harus diyakini dulu ya. Kalau bicara masalah kekuasaan, Allah itu mutlak berkuasa. Kalau firman Allah itu tidak bisa satu ayat ya. Ayat dengan ayat dengan sunnah ya. Jadi cara menafsirkan Quran itu ayat dengan ayat dengan sunnah. Jadi kalau tadi bicara masalah kekuasaan ya, Allah itu maha kuasa, bahkan bisa mengangkat, bisa menghinakan seseorang, bisa ya. Nah, permasalahannya kan begini Bu, seperti rezeki contohnya ya. Rezeki juga Allah yang ngatur rezeki bukan? Nah, kita tahu rezekinya, kita tahu kekuasaannya ya. Bahkan kalau lihat hadisnya, lihat hadis nih ya, masa terbagi berapa? Dulu pernah disampaikan, masa terbagi berapa? Masa terbagi berapa? Masih ingat nggak? Masih terbagi berapa? Ada masa kenabian ya, dengan kekuasaan Allah gitu ya. Masa kenabian itu berakhir Nabi Muhammad. Maaf ya, itu bicara kekuasaan Allah bukan? Terakhir Nabi Muhammad, nggak bakal ada lagi. Walaupun orang menginginkan ada lagi Nabi, nggak bakalan. Ada masa kedua, masa khilafah manhaj nubuwah, sudah nggak ada. Sebagian ulama ya, mayoritas ulama di zaman para sahabat, khulafaur rasyidin, ada yang mengatakan sampai zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu nggak masalah, masalah yang seperti itu berbeda itu ya. Lantas Malikan Adon itu terakhir 1924 Turki Utsmani. Sekarang jadi apa nih sekarang nih? Masa apa gitu? Malikan Jabarian. Nanti akan datang lagi khilafah manhaj nubuwah. Jadi kembali, kalau bicara kekuasaan, Allah maha kuasa. Sekarang begini, saya contohkan sederhana ya. Ini kita bicara takdir kalau ini ya. Ini nyambungnya kepada takdir. Takdir itu artinya ketentuan, ya, kepastian, ya, ketentuan, ukuran. Ya. Takdir. Takdir itu ada takdir kauniyah, ada takdir syari'iyah. Ada takdir kauniyah, ada takdir syari'iyah. Kalau takdir kauniyah itu siapapun yang melanggar, mau orang beriman, mau orang kafir sama, akan dirasakan di dunia ini. Itu melawan takdir kauniyah. Kalau takdir syariah itu ya, takdir syariah itu seperti contohnya kita melanggar sholat, itu kan Allah takdirkannya. Sholat subuh itu jamnya jam sekian sampai jam sekian, itu takdir bukan? Takdir syariah namanya. Sholat maghrib itu 3 rakaat, itu takdir syariah. Ada yang bisa ngerubah? Nggak bisa lah. Nah, kalau takdir syariah itu biasanya sanksinya di akhirat, ya gitu kan. Kalau takdir kauniyah itu bisa di dunia, mau orang beriman mau orang kafir sama. Seperti contoh begini Bu, Allah maha kuasa gitu. Sekarang orang, maaf ya, orang ada kereta api mau datang gitu, udahlah Allah kan maha kuasa, saya tidak akan mati.
Ya. Nah, itu melawan takdir apa? Kauniyah. Pasti mati enggak? Mencret enggak kira-kira? Nah. Ini contoh ya takdir kauniyah gitu. Tembak, silahkan tembak saya. Dada saya nih, nggak bakal mati saya kalau Allah tidak menghendaki. Betul kalau Allah tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki begitu hukum alam. Sebab akibat itu takdir kauniyah. Tapi jangan lupa juga di samping baca surat. Ini surat apa tadi? Al-Imran ayat 26 itu rata-rata hafal. Tutil mulka man tasya'u dan seterusnya gitu kan. Itu contohnya begini, kata Allah kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya. Kenapa kita terpuruk seperti ini? Karena akibat kita jangan menyalahkan Allah sekali lagi. Nah ini kadang-kadang ini sudah ketentuan dari Allah gitu. Maling, nah, pernah jadi di zaman Umar bin Khattab ya, ada maling ya, malingnya bilang apa? Saya sudah ditakdirkan oleh Allah dari sonohnya, Allah mahfudnya gitu. Kata Umar apa? Jawabannya Umar sederhana aja, saya juga sudah ditakdirkan untuk memotong tangan kamu. Saya juga sudah ditakdirkan untuk memotong tangan kamu, nah gitu. Nah kembali tadi kepada masalah. Jadi semua itu akibat dari perilaku kita. Makanya kata Allah, doharol, ini dikaitkan lagi dengan ayat yang lainnya. Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat apa itu? Coba lihat Quran surat Al-Anfal ya. Surat apa itu? Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat 41, surat apa itu? Surat Al-Anfal ya, ayat 41 ya, bukan? Surat apa? Apa? Fusilat ya, ayat 41. Ayat mangga coba silakan. Doharul fasadu, kayaknya bukan. Doharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bukan surat Fusilat kayaknya. Coba surat apa itu? Telah nampak di daratan, di lautan gitu kan. Surat Rum ya, ayat 41 ya kalau nggak salah ya. Anfal. Coba yang tahu, coba surat siapa yang tahu? Ayatnya 41 kalau nggak salah. Doharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat apa? Bukan Fusilat kalau saya. Surat, kalau nggak surat Rum ya 41, kalau Anfal 41 ya. Surat Rum bukan, surat apa? Anfal 41. Surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ya, maaf ya. Al-A'raf 96. Ada nggak? Al-A'raf 96. Surat 7 ya. Malum aki-aki ini sekarang udah banyak mulai hilang-hilang. Dan itu sunatullah ya. Kata Allah nanti kalau panjang umur ingatan masih mulai berkurang. Mohon maaf. Coba kalau nggak salah surat Al-A'raf ayat 96. Di atas, paling atas ya, kanan. Ada nggak? Hah? Al-A'raf kalau nggak salah 96. Oh iya, surat apa? Rum 41 ya. Yang benar yang tadi ya Rum. Itulah aki-aki yang maaf ya, mohon maaf yang sebesar. Surat Rum betul 41, coba Rum. Surat Rum ya. Mangga. Ya, tadi kan bicara surat Al-Imran ya, pertanyaannya kan ayat 26 tadi, bahwa Allah mengangkat, menghinakan itu kan dengan kekuasaannya. Tapi ingat juga tadi firman Allah yang lain, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah manusia. Ini maaf ya, jadi
ada sebab akibat. Maksud saya surat Al-A'raf tadi ayat 96 ya. Walau anna ahlal qura amanu, kan ada juga kan? Nah coba. Wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba lihat Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Biar nyambung ya ayat dengan ayat gitu ya. Jadi tidak boleh satu ayat. Ya enggak terjemahnya anak muda. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ya kalau seandainya kan gitu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, takdir Allah akan turun nanti keberkahan kan gitu. Tapi tadi kan kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah manusia. Jadi tadi kembali kepada masalah takdir ya, pertanyaan Ibu surat Al-Imran ayat 26 tadi. Kita ini kadang-kadang salah menerjemahkan takdir. Makanya Ibnu Taimiyah ya. Karena beliau ulama ya, kalau saya kan bukan ulama ya. Saya hanya ngutip aja gitu. Ya. Kata Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu nama aslinya siapa namanya? Namanya Abdul Halim ya. Jadi beliau ini Abdul Halim namanya ya. Cuma dikenalnya kan Ibnu Taimiyah. Dia seorang tokoh, seorang mujadid ya. Jadi kalau ada orang melecehkan beliau itu hebat itu. Jadi kelasnya udah tinggi, lebih tinggi daripada beliau. Ini ulama besar ya. Dan beliau ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bidah wal gagabah ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Beliau pernah mengatakan begini, bicara masalah takdir. Walil ibadi kudratun ala a'malihim walahum iradatun wallahu khaliquhum wa khaliqu kudratihim wa iradatihim. Jadi hamba ini, manusia ini ya diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan perbuatan, dan Allah lah yang memberi kekuasaan, dan Allah lah yang menciptakan manusia, dan Allah lah yang menciptakan kehendak dan kekuasaan. Jadi manusia ini, maaf ya, Anda mau sholat subuh bisa nggak lakukan? Bisa nggak? Jangan nunggu ini saat belum takdir Allah. Maaf ini contoh ya. Sholat subuh bisa nggak berangkat ke masjid? Anda punya kehendak? Jadi jangan mengatakan kepada orang-orang yang tidak ke masjid kan ngomongnya saya sudah ditakdirkan Allah tidak ke. Itu gampang amat. Sama dengan orang maling gitu, tadi yang zaman Umar itu, saya maling karena ditakdirkan oleh, enak amat. Takdir Allah itu begini ya, masuk neraka itu karena dia pilihan sendiri, masuk surga pilihan sendiri. Di negara kita seperti ini juga karena pilihan kita sendiri. Makanya jangan buta politik kan gitu, paham kira-kira? Makanya Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, al-mulku wa dinu tau'amani, kekuasaan agama itu jangan menyerah kita, takdir dari Allah karena kita begini. Ikhtiarnya aja nggak pernah kita berikhtiar, itu yang salahnya. Makanya ke depan saya pernah menyampaikan kan kalau nggak salah, pilih apa? Saya pernah menyampaikan pilih apa? Kalau ingin berubah, Turki bisa berubah nggak? Turki sekulernya lama nggak? Lama. Kalau lewat ormas nggak bisa berubah, paham nggak kira-kira? Bisa nggak lewat ormas berubah? Apalagi perorangan, bisa nggak? Kalau partai bisa nggak? Bisa. Kepercayaan di Turki itu 50%, bayangkan, terhadap partai. Di Indonesia yang paling tinggi itu PDI 20%. PKS berapa persen? 8%. Anda berharap-harap PKS bisa berubah? Iya nggak bakal bisa, itu 8%. Makanya pilih gitu, maaf ya.
Jadi tadi takdir itu, kembali kepada takdir tadi, itu karena kita sendiri masa bodoh. Ya, makanya Belanda itu pintar dari dulu. Anda jangan berpolitik di masjid, itu jangan ngomong politik, jangan ngomong kekuasaan, haram. Bahkan Belanda itu sampai mengatakan begini, adunya jipah watolibuha. Ini Belanda ngomongnya begini dulu, pakai bahasa Arab, adunya jipah watolibuha kilab, gitu di tiap Jumatan itu. Dunia ini bangke, yang doyan bangke itu hanya anjing. Maka jangan berpolitik, kekuasaan itu, harta itu buat apa? Udahlah, kita mau di masjid aja dikir. Makanya dibuatlah masjid-masjid dulu, masjid apa namanya oleh Belanda itu, kaum itu kan, dijinakan lah gitu. Bahkan kalau perlu, tidak perlulah ngerti Quran itu, baca yang penting mah, pahalanya gede, tidak usah ngerti. Jadi jangan menyerah terkait dengan tadi kondisi begini, seolah-olah Allah lah yang menentukan. Jadi nanti masuk neraka juga saya enggak, itu Allah lah. Maksudnya begini, neraka itu ditakdirkan bagi orang kafir, surga itu ditakdirkan bagi orang yang bertakwa. Yakin gak itu? Yakin dulu itu. Orang beriman itu pasti masuk surga kalau orang beriman. Tapi kalau orang ngaku beriman itu belum tentu. Kalau ngaku beda ya. Karena orang munafik juga ngaku dan orang munafik itu akan masuk neraka, kekal nerakanya. Walaupun dia ngaku beriman. Jadi iman itu bukan pengakuan saja gitu. Jadi kembali takdir tadi ya. Allah memberikan kuasa mengangkat, kuasa menurunkan, kuasa meninggalkan seseorang dan sebagainya. Betul itu. Cuma sekali lagi jangan karena kita melakukan kejahatan lantas kita bilang Allah mentakdirkan saya begini, padahal ada sebab akibat kan gitu. Jadi sekali lagi ya, makanya kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu penting, sama dengan pentingnya beragama. Cuma kita ini kekuasaan itu dianggap sepele. Nah, buat apa itu? Buat apa itu? Kan gitu. Justru yang dirasakan sekarang itu karena memang kekuasaan. Coba lihat, perhatikan sekarang. Ya, cuma kita dibodoh-bodohin di mana-mana gitu. Jangan berpolitik lah. Ustadz apalagi Ustadz udah ngomongnya agama aja. Agama itu apa sih gitu? Padahal ini kata ulama lagi ya, Ibnu Taimiyah ini. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun li jami'i nawahil hayat. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun li jami'i nawahil hayat. Saya ulang lagi ya. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun li jami'i nawahil hayat. Islam itu satu sistem yang lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Jangankan masalah kekuasaan ya Bu, takdir tadi kita begini kita begitu. Allah takdirkan nggak masuk kamar mandi harus kaki, itu aja masalah kecil. Mau tidur saja Allah takdirkan harus baca Bismillahirrahmanirrahim minimal ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu takdir bukan? Itu ketentuan Allah. Cuma ada orang, yang penting kaki kanan mau kaki kiri masuk kamar mandi terserah saya, yang penting kamar mandinya bersih. Itu melanggar nggak takdir Allah? Melanggar. Orang seperti itu dosa nggak? Dosa. Jangan begini, saya sudah ditakdirkan kaki kanan terus saya mau masukin kamar mandi itu. Sama kekuasaan juga begitu. Hati-hati ya. Jadi kita jangan dibodohin sekali lagi. Sama dengan ibu punya anak perempuan, umpamanya, maaf ya, ada yang ngelamar non muslim umpamanya, ya Allah sudah takdirkan dia yang ngelamar, diterima sama ibu, jadi nggak gitu? Diterima jadi nggak? Tapi dia mengatakan ini takdir dari Allah, enak amat gitu ya. Padahal kata Allah tadi, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatul mu'minatun khairu musyrikatin walau jabatkum. Jadi
seorang laki-laki yang beriman itu tidak boleh nikah dengan perempuan musyrik sehingga dia beriman, kan gitu. Itu takdir bukan? Takdir syar'i, kan gitu. Jadi kalau dilanggar, jangan mengatakan ini takdir dari Allah, sudah dapat jodohnya orang non. Kalau begitu orang-orang yang suka memperkosa juga takdir dari Allah gitu, enak nggak? Itu yang pesantren di mana, Bandung itu, kata orang tuanya, ini sudah ditakdirkan Allah, dia anak saya harus begitu. Padahal salah masuk pesantren itu. Ya, salah masuk pesantren, akibatnya seperti itu. Padahal ada pemahaman yang boleh melakukan begitu. Ada pemahaman yang boleh melakukan begitu, kawin mut'ah dan sebagainya, kan gitu. Nah itulah kita ini kadang-kadang ini takdir dari Allah. Ini salah menerjemahkan takdir. Jadi manusia punya pilihan, sekali lagi ya. Manusia punya pilihan. Sekarang aja mencari rezeki. Masa kenapa kita harus cari? Kenapa kita harus melamar kerja? Kan Allah sudah menentukan, diam aja di rumah. Kira-kira gimana? Kan Allah sudah menentukan rezeki kita dari sonohnya. Kenapa kita harus mencari rezeki? Kenapa harus melamar kerja anak muda? Kan sudah ditakdirkan gitu kan. Nah pengertiannya bukan begitu, paham nggak kira-kira? Allah lah yang ngasih rezeki, tapi manusia wajib ikhtiar. Lantas ngelamarnya ke tempat yang, maaf ya, ada tempat, maaf ya, tempat judi gitu, ngelamar ke sana daripada tidak kerja. Bahasan daripada tidak kerja lagi. Dan Allah sudah takdirkan saya kerja di sini. Itu kira-kira berdosa nggak dia? Berdosa nggak? Berdosa. Jadi pengertian takdir tadi, maaf ya, kembali tadi, Allah juga memberi kemampuan ya, kepada manusia untuk memilih, dan manusia itu punya kehendak. Nah kalau kita mau berkehendak untuk merubah bangsa ini, gitu kan, kita harus ikut merubah. Makanya perubahan yang benar itu bukan perubahan perorangan, perubahan bersama-sama. Karena ayatnya juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang soleh, maaf ya, orang soleh banyak tapi tidak peduli dengan masalah kekuasaan. Berubah nggak kira-kira? Nggak bakalan. Hati-hati ya. Contohnya Turki aja lah, jangan jauh-jauh lah ya. Turki itu begitu Kemal Atatürk tahun 1924 itu ya, itu Kemal Atatürk ngomong, saya ini muslim, begitu hebat itu, saya ini muslim tapi saya bukan orang Arab, saya ini orang Turki. Oleh karena itu mulai sekarang azan mulai pakai bahasa Turki. Hati-hati itu bahasa itu. Nah, ternyata ada seorang pemuda yang luar biasa kan gitu ya, yang sekarang jadi presidennya gitu kan, ingin berubah. Bisa nggak berubah? Lewat partainya kan gitu. Jadi berubahlah sekarang ini ya. Jadi kalau 100% muslim ya kita kan harus bertahap lah. Kita paling tidak kembali ke UUD 45 ya. Dan Pancasila 18 Agustus, karena Pancasila 18 Agustus itu luar biasa. Itu karya orang-orang muslim yang luar biasa, hadiah dari tokoh, dari ulama-ulama itu. Coba Bapak perhatikan dari sila pertama sampai sila kelima, ada yang bertentangan dengan Quran? Enggak ada. UUD 45 ada yang bertentangan dengan Quran? Enggak ada, luar biasa ya. Jadi kita kembalikan ke UUD 45, Pancasila 18 Agustus. Karena kalau Pancasila 1 Juni itu pribadi, 29 Mei juga masih pribadi. Tapi kalau Piagam Jakarta belum disepakati kan gitu. Tapi kalau 18 Agustus itu disepakati oleh semua kelompok, baik yang muslim maupun non muslim. Tapi kalau yang muslim itu ketuhanan yang Maha Esa itu jelas terjemahnya. Kalau dalam Muqaddimah Undang 45 itu dengan rahmat Allah. Berarti yang disebut Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Bagaimana nggak hebatnya? Ya, jadi kita untuk kembali ke sana harus berjuang nggak? Ah udahlah takdir Allah, diam aja gitu. Kalau Allah memberikan kekuasaan nanti gitu kan. Tadi kan berdasarkan surat Al Imran ayat 20. Nah, sudahlah kita mah yang penting. Nah, enggak, jangan.
Yang penting bekerja, betul, yang penting bekerja, dan bekerjanya itu kita harus bekerja, berbuat kata Allah, makanya berbuatlah insya Allah ya. Jadi kalau ingin berubah ya, mudah-mudahan kita ini selalu ada perubahan. Takdir Allah akan menentukan baik kalau kita menginginkan yang baik, tapi menginginkan tidak sendiri-sendiri, harus sampai rame-rame berjamaah. Tapi kalau menginginkan cuma satu orang, dua orang, ya nggak bisa lah. Makanya kita bukan hanya usaha, tapi kita juga bangun malam minta kepada Allah. Pintu langit, maaf ya, bangunlah setengah 2, jam 2, jam 3 lah. Apalagi kita sudah tua-tua begini, maaf ya, tinggal nunggu waktu aja ya, maaf ya. Ya kayak saya ini tinggal nunggu waktu. Ya wallah alam, kapannya wallah alam ya. Yang penting mati di mana ya. Yang penting dalam keadaan Islam. Ya. Nah itu juga takdir Allah, pilihan itu. Mati juga pilihan. Makanya salah satu takdir ingin baik matinya itu harus bergaul dengan orang baik. Nah, tapi Anda maaf ya, kalau Allah mentakdirkan saya bergaul dengan orang-orang yang nakal, ya Allah takdirkanlah dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya hati-hati. Jadi maksudnya Allah betul tadi, Allah maha kuasa sekali ya, menghinakan seseorang maha kuasa, mengangkat seseorang juga maha kuasa. Tapi itu juga karena akibat dari perbuatan orang yang bersangkutan ya. Jadi Allah akan takdir yang betul tadi. Contohnya ya, maaf ya, ada takdir yang tidak bisa ditolak, takdir kauniyah ya, tua. Ada yang bisa tolak? Mau orang beriman, mau orang kafir, sama nggak kira-kira? Mau penguasa sehebat apapun, mau kekayaannya banyak itu, kan ada orang, maaf ya, padahal kekayaannya sudah jutaan hektar banyak itu kan, makannya berapa piring sih satu hari? Terus tidurnya berapa kamar dia satu malam? Ya hanya berangan-angan aja gitu kan. Coba kalau orang beriman tidak akan begitu, peduli pasti dengan orang lain, karena ada hak-hak orang lain. Makanya kembali tadi, apakah Allah takdirkan tadi orang banyak memperkosa ditakdirkan Allah? Enak amat itu ya. Ada orang punya istri 10 punya, takdir Allah. Padahal Allah nyuruhnya berapa? Maksimal melawan takdir syariah, kan begitu. Kalau melawan takdir syariah, takdir kauniyah juga bermasalah nanti gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi maaf Bu ya, Ibu mulai sekarang siap-siap saja ya. Kekuasaan dan agama itu tidak bisa dipisahkan ya. Seperti kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ya, babul ilmi ya, ad-dunya mazra'atul akhirah wala yatimuddin illa bidunya, al-mulku wad-dinu tau'amani pad-dinu aslun wa ma la asla lahu pamahdumun was-sultanu harisun wa ma la aslahu qadai'un wa la yatimul mulku wa dabtu illa bis-sultan. Di ujungnya itu illa bis-sultan ya. Jadi kalau Imam Ghazali, dunia ini tempat berladangnya untuk akhirat, tempat bertanam. Jadi kita mau nanam apa sekarang? Kebaikan apa keburukan? Nah, jadi kalau jangan kita begini, menanamnya kejelekan tapi takdirnya ingin masuk surga, mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya enggak lah. Tapi kalau memang dulunya tanamnya jelek, pasti ujungnya tanamannya bagus-bagus, masuk surga nggak? Masuk surga. Nah, dulunya tanamannya bagus-bagus, lantas di akhir hayatnya tanamannya jelek-jelek gitu kan, sampai jangan mati, masuk neraka, masuk surga? Neraka. Cuma idealnya anak muda ya, jadi anak muda jangan begini, kalau gitu saya berbuat maksiat dulu yang banyak, nanti aja ya kan, mati itu kan tidak ada yang tahu. Saya sering sampaikan, yang mati itu justru anak muda yang banyak tuh. Kalau umur di atas 70 mah jarang atas 70 mah meninggal. Kebanyakan anak-anak umur sedang-sedang itu 25, 30, 40 itu hati-hati ya. Jarang nggak di atas 70? Pak Haji masih ada nggak? Masih, tuh Pak Haji saja belum meninggal. Ya mudah-mudahan beliau panjangkan umur kan, disehatkan juga beliau gitu ya. Maksudnya ya umur seperti itu jarang yang meninggalkan. Padahal Pak Haji ada 80? Ada lah, 80 mah ada insya Allah. Jadi di atas 70 itu jarang yang meninggal. Makanya hati-hati anak-anak
Maksud saya begini, kan tadi yang bagus itu yang di ujung, tapi jangan kata anak muda, kalau begitu nanti aja ujungnya. Ya tahu nggak ujungnya? Saya katakan justru yang mati kebanyakan itu anak muda, kecelakaan motor anak muda, kecelakaan kereta api juga kebanyakan penumpangnya anak muda lah, jarang ya aki-aki mereka. Naik pesawat juga kebanyakan anak muda kan gitu, naik kapal juga anak muda lah, naik motor apalagi naik motor gitu kan pasti anak muda. Aki-aki jarang lah, bapaknya ketua DKM kan itu jarang yang begitu kan ya suka naik motor gitu. Tapi kan jarang lah gitu ya, makanya yang nyender itu jarang mati. Iya jarang gitu, termasuk yang jarang gitu. Yang seger-seger kebanyakan yang mati itu ya. Ya kembali takdir, maksudnya takdir, ya betul takdir Allah kan takdirkan tadi umur, ada yang meninggal, ada yang meninggal masih muda, kita nggak ada yang tahu kan, meninggal tuh nggak ada yang tahu, itu takdir bukan? Takdir juga, cuma kan ikhtiarnya wajib nggak? Nah sampai maaf ya, ulama itu sampai menerjemahkan takut aja bagi 3 umpamanya gitu kan, ada takut yang wajar, ada takut yang wajar, ada takut yang meninggalkan kewajiban. Ada takut lagi, satu lagi takut terkait dengan keyakinan. Seperti contoh yang wajar itu gini, ada ular yang berbisa. Anda menghindar nggak? Menghindar nggak? Allah takdirkan, kalau Allah takdirkan ini tidak akan, silakan dulu sampai digini-giniin lagi sama ularnya, mati nggak kira-kira? Ada singa lagi ngamuk gitu kan. Kalau Allah belum mentakdirkan, nggak apa-apa, saya tidak akan mati. Nah itu kadang-kadang menyalahkan pengertian takdir. Makanya kenapa Allah menyuruh seperti gini, anak muda ya nikahilah perempuan yang soleha, gitu kan. Kok kan Allah kalau mentakdirkan saya dengan pezinahan aja, ngapain harus saya karena dia nyarinya ke tempat-tempat begitu, ya Allah takdirkan dapatnya begitu gitu, paham nggak kira-kira? Berarti manusia diberi kemauan dan kehendak. Itulah yang pahala dan dosa itu di situ. Ada kemauan dan kehendak. Makanya kenapa orang yang tidak normal itu tidak punya pahala dan tidak punya dosa. Seperti kata Rasulullah begini, rufi al-qalam an salasin anin naimi hatta yastai kido wa anis sobiyi hatta yablugo wa anil majnuni hatta yakila atau hatta yapiko. Redaksi hadis itu bisa berbeda ya. Ada hatta yakila, ada hatta yapiko. Kalau Quran nggak boleh itu, nggak ada, karena hadis itu redaksinya dari Nabi ya, dari Nabi redaksinya. Ada 3 kelompok manusia yang terangkat dari kolam, maksudnya tidak dicatat baik apapun buruk. Pertama, orang tidur sampai dia bangun sadar. Makanya kalau mimpi ya, walaupun aki-aki gitu, aki-aki mimpi gitu ya, basah umumnya, maaf ya, umpamanya ini aki-aki mimpi basah umpamanya ya, tapi tidak menghayal sebelumnya, tidak menghayal, tidak apa-apa, dia dosa enggak dosa. Tapi kalau menghayal dulu sebelumnya, nah itu ya menghayal gitu kan, terus mimpi, nah yang bikin dosa adalah pada saat menghayalnya, paham nggak kira-kira? Bukan saat mimpinya. Kira-kira paham nggak kira-kira? Yang kedua ya, yang kedua, anak belum balik sampai dia balik. Makanya kalau anak, maaf bu, ibu itu punya anak yang maaf ya, sholatnya rajin, saum juga rajin ya, yang wajibnya itu, padahal belum balik, itu pahala buat ibunya, bapaknya kebagian sedikit lah. Yang bersangkutan belum punya pahala, belum, dosa juga belum. Nah sekarang sebaliknya, anak itu belum balik tapi nakal dengan tetangga, nakal aja, sholat juga enggak, apa enggak. Yang berdosa pertama adalah ibunya, bapaknya juga kebagian, Nah jadi hati-hati. Makanya kalau anak belum balik itu beruntung ibu, bapaknya juga beruntung. Nah, yang paling banyak beruntung adalah ibunya kalau anak soleh itu ya, kalau belum balik. Lantas yang ketiga, wa anil majnuni hatta yapiko atau hatta yakila. Majnun itu, maaf ya, kalau kita kan majnun itu orang galau beneran gitu kan.
Maksudnya majnun itu termasuk orang yang koma, termasuk orang koma, ya, termasuk orang ayan gitu kan, ada ayan gitu kan. Majnun itu dia sudah nggak bisa berpikir lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Makanya hatta yakila, sampai akalnya kembali sehat, bukan yang permanen galau gitu ya. Yang permanen galau mah udah dimaafkan itu mah, ya. Permanen galau, tahu permanen galau nah gitu kan. Nah, dari kecil udah ngesgalau itu mah gitu. Nah, jadi kembali tadi itu dimaafkan itu. Makanya tadi orang yang punya pahala dan dosa itu orang yang punya kemauan dan kehendak. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya, dan seseorang memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat itu kehendak bukan? Oh, kehendak. Jadi manusia itu punya kehendak. Jadi jangan pemahamannya kayak Jabariyah. Nah, ini akhirnya adalah timbul ilmu kalam. Ilmu kalam di antaranya ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ya. Kalau Jabariyah menerjemahkan surat tadi Al-Imran ayat 26 itu sudahlah, kalau Allah sudah menentukan, nggak usah ikhtiar, nggak usah apa, Allah sudah menentukan udah. Nah, itu menerjemahkannya. Kalau ya makanya bahaya Jabariyah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya Qadariyah hanya akal semata-mata, itu juga tidak benar gitu. Kita itu antara usaha yang wajib tadi Allah lah yang menentukan, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sekarang yang terjadi itu kan akibat dari masa lalu kita gitu. Hati-hati nggak? Paham nggak kira-kira ini? Ya Bu, begitu Bu ya. Jadi jangan kayak Jabariyah, tapi jangan kayak Qadariyah juga ya. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu begini, ikhtiarnya wajib, Allah lah yang menentukan hasilnya. Tapi kan ada pepatah, manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh insya Allah mendapat gitu. Coba Ibu, ini kan kalau innamal a'malu binniyat itu kalau lihat asbabul wurudnya ya, ada seorang laki-laki gitu ya melamar di Mekah itu terhadap seorang perempuan, ditolak. Tapi karena punya kemauan yang kuat gitu, kuat dia, walaupun ditolak, perempuannya itu hijrah ke Madinah. Dia hijrah juga ke Madinah karena saking pengen perempuan itu jadi istri, sampai dapat dia, namanya kan muhajir Ummu Qais. Ya, itu betul itu. Jadi itu makanya kata Rasulullah tergantung niatnya. Niatnya cuma dapat perempuan. Cuma maksud saya kesungguhannya itu ya, ikhtiarnya itu, sehingga akhirnya jadi dapat. Jadi manusia itu punya kehendak. Jadi kembalilah. Jadi kalau Ibu menginginkan negara ini berubah, bangsa ini berubah ya, kita juga pilihannya harus berubah. Jadi maksudnya yang pilihan yang sudah benar tidak usah dirubah lagi, pilihan yang belum benar harus berubahlah gitu. Jadi jangan etak doi gitu kan. Wah, yang penting mah etak wae kan gitu, susah gitu orang kita ini, maaf ya. Jadi sekali lagi ya, itu manusia punya pilihan. Jangan kita nyesel karena salah pilih. Saya contohkan aja sederhana lah. Ibu ini ada yang lamar, ada yang non muslim, ada yang muslim. Lantas ibu bilang anaknya itu maunya yang non muslim, maunya gitu. Allah sudah mentakdirkan lah udah. Aduh ya Allah. Nah itu kira-kira gimana ya seperti itu? Itu salah menerjemahkan takdir. Padahal waktu itu ditolak bisa nggak? Oh sangat bisa. Sangat bisa, tolak dengan baik tapi dengan sopan. Jangan juga ente kan non muslim, oh nggak boleh lah begitu, bahasanya yang baik lah. Bisa saja anak saya udah ada yang lamar, kan itu bisa aja ya, supaya dia tidak tersinggung kan gitu. Bahasa itu kan sopan santun itu penting gitu. Jangan begini, ente non muslim kenapa ngelamar berani-berani, nggak usah begitu gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi kembali, kenapa Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin? Itu kan berarti kan takdir juga. Takdir bukan?
takdir gitu. Jadi Bu, jangan kayak Jabariyah. Itu Jabariyah itu bahayanya begitu. Jadi Jabariyah ini pokoknya lah kita masuk neraka surga sudah tentukan Allah mahfudnya kan gitu. Maksudnya padahal Allah itu begini, Allah itu tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan itu Allah. Itu maksudnya di lauh mahfuz sudah tahu Allah gitu, paham nggak? Jafar ini bakal masuk surga atau masuk neraka, Allah tahu. Jafarnya nggak tahu kan gitu, tapi Jafar mah ikhtiar aja kan gitu, paham nggak kira-kira? Kalau ikhtiarnya untuk masuk neraka, Jafar pasti masuk neraka gitu. Kalau ikhtiarnya untuk masuk surga, insya Allah masuk surga. Allah itu sekali lagi ya, jadi menerjemahkannya lauh mahfuz itu begini, Allah itu tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Si A masuk surga, si B masuk neraka, tahu Allah nggak? Oh tahu, bukan Allah tuh kalau tidak tahu mah kan gitu. Cuma pas surga masyarakat itu ikhtiar kita, usaha kita saat hidup ini. Anda mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi orang kafir juga kata Allah kan silahkan, tapi diteruskan kan ayatnya, jika pilihannya kafir Anda masuk ke dalam neraka jahanam, kan gitu disebutkan takdir itu. Jadi surat Al-Imran tadi yang ini pada hafal lah semuanya ya ayat itu, dan pada umumnya pada sering dibaca, sering dipakai wirid ya. Itu Jabariyah memahaminya ya, menafsirkannya keliru ya, sehingga apapun yang diusahakan oleh kita sama dengan surat At-Taghabun ya. At-Taghabun juga ada tuh kaitan dengan masalah apapun yang terjadi musibah itu adalah illa biiznillah, dengan izin Allah. Betul, tanpa izin Allah nggak bisa tuh. Kita bisa bergerak, coba kita bisa berdiri dengan izin Allah bukan? Ya, semuanya dengan izin Allah. Kita bisa lari dengan izin, cuma Allah juga mengizinkan untuk berbuat maksiat, tapi untuk lu pahalanya buat dosanya buat lu gitu, paham nggak? Jadi kembali Ibu ya, Ibu pertanyaannya sangat bagus tadi ya. Jadi Ibu disuruh milih ya, milih apa? Milih apa? Ormas itu tidak bisa merubah, maaf ya, sebesar apapun ormas di Indonesia, karena menurut undang-undangnya ya, ini undang-undang yang dibuat oleh manusia gitu kan, menurut undang-undang itu yang bisa menentukan kekuasaan itu adalah partai kan begitu, yakin gak itu? Salah satu sarana ini, kenapa sarana itu tidak dimanfaatkan dengan baik di negara yang kita punya pilihan kan gitu? Ini sudah dikasih peluang sebetulnya, dan tidak usah menjelekkan yang lain, tidak usah gitu ya, pilih aja gitu, paham nggak kira-kira? Nggak usah menjelek-jelekan partai yang lain, tidak usah, ngapain gitu kan, menjelek-jelekan partai yang lain tidak usah, nggak ada manfaatnya. Anda pilih, saya hanya mengajak, bukan kampanye saya hanya ngajak, kan dai itu kan tukang ngajak, paham nggak? Da'a dai yad'u kan gitu kan, jadi mengajak ya, bukan kampanye. Kalau kampanye ngajak bukan. Ya. Jadi kalau kampanye kan ada musimnya, kalau saya kan bukan, nah emang nggak ada musimnya kan gitu. Jadi ngajak Ibu ya, pilih aja ya, bukan PSK Bu ya, bukan PSK ya, PKS aja lah, pilih lah, insya Allah lah itu ya. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Katanya akan memecah belah. Kenapa dai-dai kita tidak pernah mengkomentar itu? Ya. Nabi Muhammad jadi tuduh memecah belah dulu. Yakin nggak? Nabi Muhammad waktu di Mekah itu, kata Abu Jahal nih, ini kan Abu Jahal yang ngomong. Kata Abu Jahal, gara-gara Muhammad ini, orang yang tadinya sudah bersatu jadi pecah belah. Gara-gara Muhammad bilangan, gara-gara Muhammad, dia tidak nyebut Nabi Muhammad. Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyebut Muhammad aja kita disuruh baca salawat, sunnah ya. Bahkan orang yang paling bahil, yang paling pedit itu adalah jika disebut Nabi Muhammad tidak baca sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi ya, kan firman Allah, kata firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa ma yatawallahum minkum fa innahu
minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Fatarul ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa asallahu bil fatih amin min ini fasbi ala ma sarub bi anfusim nadimin. Coba lihat Quran surat Al-Maidah 5152 ini karena bicara politik ya. Identitas ya. Itu justru mereka ketakutan sebetulnya itu tadi. Kita jangan kita yang takut ya, mereka ketakutan dengan ngomong agama Islam punya pilihan. Itu Quran, coba baca terjemah, maaf yang masih muda lah. Maaf. Ya masih orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Terus satu ayat lagi. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan pada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya yang dipanggil ini orang beriman. Orang beriman itu siapa? Yang iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Karena kalau kita beriman pada Muhammad, beriman juga kepada Nabi-Nabi yang lain. Beda. Kalau yang lain itu kan tidak yakin dengan Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad itu yakin benar seluruh Nabi itu tidak ada yang tidak benar, pasti benar. Wahai orang beriman, jangan kau jadikan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Auliya itu jamak. Ya. Jadi aulia itu bisa diterjemahkannya para pemimpin, bisa diterjemahkan teman setia. Teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin gitu. Kalau pakai mafhum mukhalafah, belajar kaidah usul fikih ya, mafhum mukhalafah. Teman setia aja nggak boleh, maksudnya jadikan suami istri. Teman setia itu namanya bukan suami istri. Suami istri boleh nggak nikah beda agama? Hah? Nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Kata Quran. Surat apa? Oh, pakai kok masalah kawin aja dihubungkan agama. Masalah kawin, jangankan masalah kawin, masalah kekuasaan, masalah ke kamar mandi aja pakai agama. Paham nggak kira-kira? Masalah tidur aja pakai agama. Masalah mencari nafkah juga pakai agama. Kita harus yang halal kan gitu. Jadi jangan kau jadikan ya orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman setia. Teman setia aja udah nggak boleh seperti suami istri. Karena kata Quran surat Al-Baqarah 221 kan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairul musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairul musyrikin walau a'jabakum. Jadi namanya laki dan perempuan itu dilarang nikah kecuali sampai dia beriman dulu. Tapi berimannya tidak boleh dipaksa, digencet dulu kakinya. Kamu kalau nggak masuk Islam saya gencet, nggak boleh. Itu harus kesadaran sendiri. Dalam Islam itu maaf ya hebatnya gitu, tidak boleh maksa orang lain yang belum masuk Islam supaya masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam terikat dia, paham nggak kira-kira? Kita ngajak nih teman masuk sholat subuh karena dia Muslim. Terus kata temannya ngajak-ngajak segala, ya sendiri lo. Lakum dinukum itu nggak jelas. Lakum dinukum itu bukan kepada orang Muslim. Kalau orang Muslim watawasaw bil haq watawasaw, saling mengingatkan, justru jangan dibalik-balik ya. Nah, kembali tadi orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang menjadikan teman setia, yang menjadikan pemimpin orang yang Nasrani itu termasuk orang-orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang zalim. Diteruskan ayat seterusnya kan, kamu akan melihat orang-orang munafik. Nah, disitulah orang munafik itu orang yang ngaku Muslim tapi menghalangi ajaran Islam. Kita lihat Quran surat Al-Munafikun, coba lihat surat 63.
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Coba lihat Quran surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 3 dulu aja lah. Apabila orang munafik datang kepadamu, maksudnya Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Jadi orang munafik pilihan bukan? Pilihan dia. Hati-hati jadi orang munafik, kita semua jauhkanlah dari sifat itu ya. Karena orang munafik juga pasti mati. Orang kafir mati, orang munafik mati, orang muslim juga mati. Orang taat pada Allah juga mati, yang soleh. Orang yang durhaka juga mati. Cuma kita mau mati yang mana ini? Itu pilihan sekali lagi ya. Janganlah kita bicara masalah takdir ini selalu dikaitkan kalau kita melakukan kejelekan dan sebagainya, ini sudah takdir. Tapi hati-hati ya menerjemahkan takdirnya gitu. Ya. Jadi kembali kita bicara politik tadi ya, Allah melarang, kata Allah ya. Makanya sekali lagi ya, kita orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu pasti tadi khawatir karena mayoritas di Indonesia yang beragama Islam. Kalau ini dikaitkan dengan politik praktis, ini dikaitkan dengan agama, wah ini bahaya. Itu bahaya menang, maksudnya dia kalah gitu. Paham nggak kira-kira? Kita aja yang blow on gitu, paham nggak kira-kira? Kok kita yang takut jadinya gitu? Kok lucu? Kita yang milih. Cuma sekali lagi kita tidak boleh menjelekkan partai yang lain. Tidak usah ngapain kita nggak kerjanya menjelekkan partai yang lain, nggak ada kerjaan. Makanya kayak Anies Baswedan gitu kan, bagus orangnya ya, ramah, sopan, walaupun digunjing apapun ya tenang aja, yang penting bekerja, betul dia bekerja gitu. Ya, mudah-mudahan kita punya pemimpin-pemimpin yang bagus model begitu kan gitu kan. Nah itu kan pilihan kita juga, memilih gak kita dia umpamanya. Tapi kalau partai jangan lupa PKS ya. Nah, cuma kan orang mengatakan begini, Ustadz kok PKS tidak mengajukan dia, mungkin nih saya jawab aja sekalian ya. Ini kan yang bicara politik praktis gitu kan. Ya kenapa tidak milih dia dari sekarang gitu kan? Kan berapa persen tadi? 8%. Menurut undang-undang 2019 harus berapa persen? 20%. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Hati-hati itu, jangan hanya didorong-dorong aja gitu. Nah itu didorong, tapi kalau kita insya Allah di atas 20% gitu ya, mudah-mudahan kita akan lebih baik. Kan kita ikhtiar gitu, jangan ikhtiarnya nggak ada, takutnya yang ada gitu kan. Orang yang jadi berani, aduh gimana terbalik-balik. Orang salah aja bisa berani, masa yang benar tidak berani? Padahal yang benar juga mati, yang salah juga mati sebetulnya. Itu takdir Bu, mati itu takdir. Jadi kembali Bu ya, saya ngajak ya, saya ngajak ya, bukan kampanye ya. Kalau kampanye kan musiman nanti ya, ada waktunya kalau kampanye kan, bener nggak boleh kalau kampanye makan ya. Jadi saya hanya ngajak ya, walaupun itu kata PKS saja gitu, ibu-ibu pilih PKS saja lah gitu ya, insya Allah lah gitu, akan lebih baik ya. Ya mudah-mudahan kayak Turki lah kan gitu kan. Turki juga lewat partai lah, karena ormas itu menurut undang-undang tidak bisa milih seorang presiden, nggak bisa ya. Justru sekarang undang-undang semua dibuat itu karena memang kita ini minoritas, tidak bisa apa-apa. Seperti kamu memindahkan ibu kota umumnya gitu kan, yang nolak hanya partai apa? Iyalah pilih itu gitu, udah jelas tegas kan gitu kan. Masih tapi tetap aja milihnya yang langsung aja, itulah akhirnya pindah. Ibu pindah jauh ibu ya, dari Bogor ke Kalimantan ini.
Di Bogor, Kalimantan nanti nggak bisa ke ibu kotanya itu sana. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita ini harus belajar dewasa lah. Jadi memang Belanda itu dulu, saya masih ingat orang tua saya dulu masih ingat itu. Itu kalau khutbah itu katanya dulu itu ya, khotib itu diwajibkan. Ad-dunya jipa wa talibuha kilab gitu kan. Dunia ini bangke, yang doyan bangke adalah anjing gitu. Makanya ente mah udahlah duduk aja di masjid. Kalau memang diperlukan saya kasih gitu. Udah ngejajah, ngelarang lagi, hebat ya. Padahal mereka minoritas ya. Minoritas. Negaranya kecil, kok bisa ngejajah orang Indonesia se-Indonesia, bayangkan ya. Kenapa? Karena kita tidak mau merubah nasib kita. Para pejuang ini sudah luar biasa. Dulu yang berjuang siapa? Para ulama. Cuma memang tadi ya, ulama itu kadang-kadang gini, kalau sudah waktunya berhasil, ente gitu. Jadi ente silahkan urusan dunia ini gitu. Urusan dunia. Akhirnya ente yang jadi kan gitu. Paham nggak? Sekali lagi, saya tidak boleh menjelekkan partai lain ya, sekali lagi ya. Hanya saya ngajak pilih PKS. Ya, hanya ngajak ya. Anda mau silahkan, saya nggak boleh maksa. Anda harus jangankan milih partai, milih agama yang nggak boleh dipaksa. Tapi Anda kan Muslim kan gitu. Tapi kata Muslim tadi dalam Quran surat Al-Maidah 5152 tidak bisa dipisahkan antara kekuasaan dengan agama. Itu yang dalam surat Al-Maidah 5152 itu politik praktis itu. Paham nggak kira-kira? Udah pensiun ini kan nggak apa-apalah ketua yayasan nggak pensiun ini pilih PKS. Udah pensiun kan ketua yayasan ya. Ketua yayasannya milih PKS nggak apa-apa gitu kan. Ya boleh nggak Pak? Udah pensiun kan boleh kan? Boleh lah gitu. Boleh lah. Pak Japar juga udah pensiun kan gitu, boleh gitu. Milih gitu kan. Masih ada, silakan pertanyaannya. Habis ya, berhubung waktunya udah habis, kita tutup. Mudah-mudahan lah kita diberi panjang umur, tapi panjang umurnya taat kepada Allah. Panjang umur maksiat cuma aja kan gitu ya. Kita tutup dengan kipat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.